Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, sore, dan selamat malam dimanapun kawan-kawan berada. Izinkan perkenalkan dulu, nama saya Mirza Zumari Azra. Kawan-kawan bisa memanggil saya Mirza. Baik, dalam video ini saya juga tidak akan membahas peristiwa-peristiwa yang di luar kapasitas saya. Video ini juga akan membahas tentang acara pemerintah atau agenda pemerintah, gerakan pemerintah juga. Pemerintah memberikan ini juga untuk masyarakat. Acara ini yaitu atau agenda ini merupakan agenda Hari Tanpa Televisi. Seyogianya juga kita di era ini Hari Tanpa Televisi itu hampir tidak terdengar oleh teman-teman kita, khusus kami anak-anak generasi Z maupun generasi milenial. Karena kenapa? Teman-teman juga bisa melihat di rumah teman-teman ada televisi, ada juga, tapi tidak pernah digunakan atau hanya untuk menonton serial-serial Netflix mungkin seperti serial yang berepisode Disney atau anime yang lainnya. Tapi dalam video kali ini kita tidak akan membahas efektivitas tentang Hari Tanpa Televisi itu, tapi kita akan flashback kembali bagaimana Hari Tanpa Televisi itu pernah ada di Indonesia dan saat ini juga sepertinya masih ada, tapi kebanyakan orang itu tidak mengerti tentang adanya Hari Tanpa Televisi ini, apalagi seperti kita-kita ini yang notabene hampir 24 jam kita memegang gadget dan hampir melupakan televisi ini. Mungkin agenda Hari Tanpa Televisi ini sebenarnya orang-orang juga tidak menggunakan televisi pada dekade-dekade ini. Baik, Hari Tanpa Televisi ini itu biasanya juga diperingati dengan berbarengan dengan Hari Anak Nasional yang muncul pada tanggal 23 Juli. Nah, Hari Tanpa Televisi ini merupakan gerakan nasional untuk mengajak warga Indonesia untuk tidak menonton TV selama 1 hari. Menurut Dr. Andes Hadi Supeno, yaitu beliau merupakan Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia periode 2007 hingga 2010, beliau pernah berkata begini, kegiatan Hari Tanpa Televisi ini bukan berarti anti TV. Nah, gerakan ini juga mengajak warga Indonesia untuk tidak menonton TV selama sehari agar mereka dapat merasakan masih banyak kegiatan lain yang lebih bernilai daripada menonton televisi ini. Hal ini juga bisa mengurangi tayangan yang kurang sehat dan tidak aman untuk serta jumlah jam menonton TV pada anak yang terlalu tinggi. Ada penelitian yang mengungkapkan anak itu bisa menonton 1.600 jam per tahun, padahal waktu belajar mereka di sekolah hanya 750 jam setahun. Nah, gerakan ini bukanlah gerakan yang mengusik televisi, tetapi lebih mengajak siapa aja untuk cerdas dan kritis dalam mengkonsumsi tayangan televisi agar terhindar dari dampak negatifnya. Wakil Ketua Komisi Penyiaran Indonesia periode 2007 hingga 2010, Ibu Fetty Fajrianti juga pernah berkata, yang termasuk dalam pelanggaran tayangan anak-anak adalah kekerasan, mistik, pornografi, dan pengaruh negatif. Nah, pada umumnya anak-anak usia prasekolah dan sekolah dasar lebih mudah menerima informasi yang mereka lihat dan dengar. Apabila mereka terus melihat adegan-adegan kekerasan, mistik, pornografi, dan pengaruh negatif seperti merokok atau narkoba, mereka akan menganggap adegan-adegan tersebut sebagai sesuatu yang wajar. Jika hal ini terus berlanjut, dikhawatirkan anak-anak tersebut akan melakukan adegan serupa. Ada beberapa fakta yang teman-teman harus tahu bagaimana sih landasan Hari Tanpa Televisi itu mencuat ke udara di Indonesia atau
agenda tersebut bisa dilandingkan. Yang pertama, hari tanpa televisi, sejarah dan latar belakang yang ditetapkan hari tanpa televisi. Digagas sama Pendidikan Media Anak yang kemudian mengajak koalisi nasional pada tahun 2008. Hal ini dilatar belakangi oleh banyaknya tayangan TV yang tidak mendidik dan tidak aman untuk anak. Tentu saja gerakan ini memiliki dampak yang besar, mengingat anak dan remaja lebih mudah menyerap informasi yang mereka lihat dan dengar tanpa memfilter terlebih dahulu. Dengan berbagai tayangan dan tidak berkualitas dan tak sesuai dengan usianya, dikhawatirkan anak-anak akan melakukan adegan-adegan yang sering mereka lihat di TV. Gerakan Hari Tanpa Televisi juga digaungkan, mengingat saat ini anak-anak memiliki jumlah jam nonton yang sangat tinggi dibandingkan dengan waktu mereka belajar. Nah, studi kasus ini juga terjadi pada tahun 2007 hingga 2010, yang bagaimana gadget belum ada, YouTube belum merebak sampai sekarang ini kita pakai, dan jadinya anak-anak lebih memfokuskan dirinya untuk menonton televisi. Dan tayangan-tayangan televisi juga kan pada saat itu kurang difilter oleh Lembaga Komisi Penyiaran Indonesia. Yang kedua, tujuan Hari Tanpa Televisi itu. Tujuannya diadakannya gerakan ini adalah untuk mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap TV, serta sebagai ungkapan keprihatinan terhadap acara yang tidak berkualitas. Sehingga hal tersebut diharapkan dapat mengurangi bahaya negatif TV pada anak. Gerakan ini juga bermaksud untuk menyadarkan pada para orang tua dan dewasa untuk turut bertanggung jawab pada perkembangan anak, salah satunya dengan lebih memperhatikan pola kebiasaan mengkonsumsi tayangan. Yang ketiga, ada harapan dari gerakan tersebut. Selain agar keluarga Indonesia dapat mengalihkan jam TV tersebut, kegiatan mereka dengan hal yang lebih bermanfaat seperti bermain bersama keluarga, Hari Tanpa Televisi juga diharapkan dapat menjadi teguran bagi perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang pertelevisian agar tergerak untuk mengubah tayangan-tayangan mereka agar menjadi lebih mendidik dan berkualitas. Melansir dari Medical Express, sejumlah peneliti menyebutkan risiko kesehatan karena hubungan antara gaya hidup dan tidak banyak bergerak dalam jumlah jam yang dihabiskan untuk menonton TV. Orang dewasa muda yang menonton TV 3 jam atau lebih sehari dan sedikit berolahraga memiliki peluang lebih besar untuk mengalami masalah kognitif di usia paruh baya. Hal ini dinyatakan dalam sebuah studi 25 tahun yang diterbitkan di JAMA Psikiatri. Jumlah waktu nonton TV yang sama juga dapat melipat gandakan risiko kematian dibandingkan dengan menonton 1 jam atau kurang setiap hari. Menurut penelitian yang diterbitkan dalam Journal of American Heart Association, orang yang menonton TV terlalu lama, yaitu selama 5 jam atau lebih dalam sehari, memiliki risiko kematian lebih dari 2 kali lipat akibat pembekuan darah di paru-paru dibandingkan dengan mereka yang menonton 2 atau sekurang-kurangnya setengah jam sehari. Menurut sebuah penelitian di jurnal Circulation, solusinya kurang 1 hingga 2 jam menonton TV dan tingkatkan jumlah olahraga intensitas sedang yang Anda lakukan menjadi antara 60 hingga 75 menit. Itulah beberapa fakta-fakta Hari Tanpa Televisi yang pada tahun tersebut, dari dekade tahun 2007 hingga tahun 2015, televisi itu masih menjadi sumber informasi, sumber hiburan bagi masyarakat Indonesia. Mungkin pada tahun ini televisi tidak begitu dicari oleh keluarga Indonesia, tapi setidaknya kita menjadi lebih tahu. Dulu ada yang namanya Hari Tanpa Televisi, program atau agenda yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk mengatur jam televisi keluarga-keluarga Indonesia. Dan pada tahun ini
alangkah lebih baiknya kita dapat mengurangi jam bermain sosmed, bermain HP atau bermain gadget dengan caranya dengan berpuasa. Kalau orang-orang zaman sekarang melihatnya dengan berpuasa anti gadget selama 5 hari atau 2 hari, dan itu seyogianya lebih enak, kita memiliki rasa yang lebih rileks ketika dapat berpuasa tanpa gadget tersebut. Mungkin itu aja video yang bisa saya sampaikan atau materi yang dapat saya berikan kepada teman-teman. Mohon maaf apabila banyak kekurangan, apabila kata-katanya banyak yang kesleo, karena saya juga masih belajar dalam berbicara di depan khalayak. Saya Mirza Zumari Azra, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.